Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuk pada bab yang ketiga dari kitab tauhid. Bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membuat bab, yaitu barang siapa yang mewujudkan tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maksudnya jemaah yang mulia, tatkala penulis rahimahullah menyebutkan tauhid dan keutamaannya, maka di antara keutamaan tauhid, jika seseorang mewujudkan tauhid secara totalitas tanpa ada cacat sedikit pun, maka dia akan mendapatkan keutamaan istimewa, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab terlebih dahulu, langsung masuk ke dalam surga. Hal ini disebabkan karena apa? Kesempurnaan tauhid yang dia dapatkan, ya. Tanpa hisab maksudnya adalah la muhasabata alaihi, tidak dihitung amalannya, langsung masuk ke dalam surga. Dibawakan ayatnya dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. An-Nahl ayat 120. Kemudian ayat yang kedua, wallazina hum birabbihim la yusyrikun, Al-Mu'minun ayat 59. Kita baca tafsirnya Syekh Fauzan. Dalam ayat yang pertama yang kita baca tadi, yaitu inna Ibrahima kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim ini adalah umat. Nanti kita akan jelaskan apa maksud umat. Yang pertama, yang kedua, qanitan lillah, patuh kepada Allah. Kemudian hanifa, lurus, tidak berbuat syirik. Walam yaku minal musyrikin, dan yang keempat, dia berpaling dari kesyirikan, tidak termasuk orang-orang yang syirik. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, karena Syekh Al-Fauzan itu masih hidup, ya. Jadi kita berdoa hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Kalau sudah meninggal nanti baru rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Allah Subhanahu wa taala
mensifati kekasihnya. Karena Allah berfirman, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasih yang paling tinggi. Jadi derajat cinta yang paling tinggi adalah khalil. Ya. Dengan 4 sifat. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah umat. Kenapa dikatakan umat walaupun dia sendirian? Karena dia adalah qudwatan fil khair, sebagai teladan dalam kebaikan. Maka satu orang teladan, ya, yang membuat sunnah hasanah, kebiasaan yang baik, maka dia adalah umat walaupun dia sendirian. Ya, tetapi karena dia contoh, setiap orang yang mengikutinya dia akan mendapatkan pahalanya, maka dia dijadikan atau disebutkan sebagai umat. Litakmilihi maqama sabri wal yakin, karena dia telah memiliki sifat sempurna atau kesempurnaan di dalam maqam kedudukan sabar dan yakin. Yang mana dengan keduanya ini, kesabaran dan keyakinan akan diraih kepemimpinan, yaitu imamah fiddin dalam agama. Bisabri wal yakin tunalu imamatu fiddin. Dengan sabar dan keyakinan akan diraih kepemimpinan dalam agama. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah. Apa kata Allah? Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka, yaitu dari umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Karena ayat ini sebelumnya berkata tentang Musa. Ya. Kami jadikan di antara mereka itu apa? A'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin. Kapan mereka jadi pemimpin? Ada 2 syarat. Yang pertama, lamma sobaru, ketika mereka bersabar. Ya. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi dengan 2 ini seorang akan mendapatkan kepemimpinan. Ya. Kemudian sifat yang kedua, qanitan lillah. Apa artinya kunut? Kunut ini banyak sekali maknanya. Ya, yang pertama adalah khosyi. Khosyi ini orang yang khusyuk, konsentrasi, fokus. Kemudian muti, taat. Kemudian juga mudawaman alal ibadah. Konsisten, istiqomah dalam ibadah. Makanya doa kunut witir itu selalu dibaca ketika witir, kunut. Ya. Dan kunut-kunut yang lain, kunut nazilah selalu dibaca ketika terjadi bencana dan lain-lain. Adapun kunut subuh ini hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Kemudian sifat yang ketiga, hanifan. Artinya lurus. Annahu kana mu'ridun anisyirk, berpaling dari kesyirikan. Jadi Nabi Ibrahim itu walaupun bapaknya Azar membuat patung kerjaannya, tapi Nabi Ibrahim itu tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Jadi para nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia sebelum menjadi nabi atau apalagi sudah jadi nabi, ya. Jadi maksum. Dijaga oleh Allah jangan sampai minum khamar, melakukan perbuatan dosa besar dan lain-lain. Karena nabi itu maksum. Muqbilan 'ala Allah, selalu menghadap Allah Azza wa Jal. Kemudian sifat yang keempat, yang mana Nabi Ibrahim ini dipuji, menjadi kekasih Allah. Bodoh anisirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin, jauhnya beliau dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Wa makana minal musyrikin. Mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ini dalam bab
ini, yaitu bab ketiga. Barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan sempurna mungkin, maka dia akan mendapatkan apa? Surga, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyifati kekasihnya dengan sifat 4 ini, yang mana 4 sifat ini adalah puncak di dalam perwujudan tauhid, puncak dalam aplikasi tauhid. Maka kita diperintahkan untuk meneladaninya, yaitu Nabi Ibrahim, meneladani Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya untuk kalian itu ada teladan yang baik di dalam atau pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Jadi kita diperintahkan untuk menyontoh Nabi Ibrahim, dan dia adalah kekasih Allah. Kemudian Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Kemudian ayat yang kedua, wallazina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka tidak syirik kepada Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Maksudnya jemaah yang mulia, ayat ini dibawakan dalam bab ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyifati orang-orang mukmin terdahulu, yang mana mereka itu as-sabiqin, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, kepada surga. Jadi jangan nanti beranggapan surga kan makhluk. Kalau begitu kita beramal nggak boleh mengharapkan surga. Nah, ini adalah dalilnya orang-orang sufi. Ya. Ya ilahi lastu, apa katanya? Firdausi ahlah. Aku bukanlah ahli surga Firdaus, tapi aku nggak sanggup ke nerakamu. Ya, ini syair seperti ini, ya, itu dari bualan orang-orang sufi. Karena di dalamnya yang pertama terdapat apa? Yang di dalamnya terdapat seseorang itu nggak boleh beramal untuk mengharapkan surga, ya. Kemudian yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Jadi kita bantah bahwasanya boleh seseorang itu beramal mengharapkan surga. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan surah Ali Imran. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ya, kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita memang boleh, karena surga itu Allah yang menciptakan untuk keabadian. Surga itu diciptakan untuk apa? Keabadian. Surga itu makhluk memang, tapi dia kekal. Dan hanya Allah saja yang berhak untuk memasukkan orang ke dalam surga. Kita nggak boleh memastikan orang ke dalam surga kecuali yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Makanya antum itu harus paham makna syair-syair yang dilantunkan di masjid-masjid tuh setiap subuh pagi. Jangan sekedar ikut-ikutan. Antum diam aja, kalau nggak tahu artinya diam aja. Artinya jangan ikut-ikutan nyanyi-nyanyi seperti itu, karena antum akan ditanya apa maksud dari yang antum ucapkan itu. Kebanyakan sebagian kita itulah tak ikut-ikutan, ya, nyanyi-nyanyi seperti itu. Lebih bagus dia istighfar, tahajud. Jangan mengganggu orang yang masih tidur jam 4 dan nyanyi-nyanyi di masjid. Tetangganya punya anak kecil, nggak peduli dia. Karena dia nggak tahu artinya. Ya, makanya belajar supaya tidak
sesat dan menyesatkan. Kemudian ini tadi gara-gara kita menyinggung masalah berlomba-lomba ke dalam surga. Jadi menyerempet ke orang-orang yang mengatakan ya kita nggak boleh beramal itu dengan mengharapkan surga karena surga itu makhluk. Nah ini kita bantah ya. Boleh karena dalilnya tadi jelas ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kemudian juga dalam surat Al-Hadid, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama iwal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli. Dan banyak sekali ayat-ayat yang senada, yang semakna dengan itu. Bukan hanya 1-2 ayat, banyak. Bahkan dijanjikan dengan bidadari-bidadari dan lain semacamnya. Jadi boleh ya. Kemudian Allah mensifati orang-orang mukmin tadi yang berlomba-lomba menuju surga dengan sifat-sifat yang paling agung, dengan pujian yang paling tinggi kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak syirik sedikit pun kepada Allah. Tidak pula syirik yang tersembunyi, apalagi syirik yang besar, syirik yang nampak. Oleh karenanya, orang yang telah sampai kepada derajat itu, maka dia telah mewujudkan tauhid, yang akhirnya dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Enggak ditanya-tanya, enggak dihitung-hitung, langsung masuk ke dalam surga. Karena kalau dihisab, man nukisha al-hisab faqad halak. Ya. Kalau dia ditanya-tanya satu persatu, maka dia akan binasa, kata Nabi. Adapun seorang mukmin yang dia itu hanya arad, dinampakkan saja catatannya, dia mengakui dosa-dosanya, habis itu dia masuk surga. Hisaban yasiro, dengan hisab yang mudah. Nah, kalau yang ini dia mewujudkan tauhid, nggak perlu ditanya-tanya lagi, langsung masuk ke dalam surga. Ya. Ma yustafadu minal ayatain, apa yang dapat kita ambil faedahnya dari 2 ayat ini? Yang pertama, keutamaan bapak kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua, meneladani Ibrahim dengan sifat-sifat yang agung tadi. Kita sebutkan tadi ada 4 sifatnya. Yang pertama apa tadi? Qanitan lillah. Yang pertama ummah. Ummah itu pemimpin. Kapan kita bisa meraih kepemimpinan? Ketika kita yakin dan sabar. Yang kedua, qanitan, kunut, istiqomah dalam tauhid, selalu ibadah kepada Allah sampai mati. Kemudian yang ketiga, hanifan, lurus. Kemudian yang keempat, wa makana minal musyrikin, dan tidak termasuk orang yang musyrik. Artinya apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Ya. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang sifat-sifat yang seseorang itu bisa menyempurnakan tauhid. Kemudian yang keempat, wajibnya menjauhi kesyirikan dan orang-orang musyrik dan berlepas diri dari mereka. Baro'ah, makanya dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Baro'ah atau At-Taubah. Kita nggak boleh baca bismillah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baro'atun minallahi wa rasulihi, sampai seterusnya. Ya. Surat At-Taubah. Kemudian yang kelima, wasful mu'minin bitahqiqit tauhid. Di sini penyifatan orang-orang mukmin dengan mewujudkan tauhid. Jadi semakin sempurna tauhidnya, maka semakin sempurna keimanannya. Ya, jadi sangat berkaitan. Kemudian penulis membawakan sebuah hadis yang panjang. Kita akan bacakan. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Husain bin Abdurrahman
Apa kata Husain bin Abdurrahman? Aku bersama Sa'id bin Jubair. Faqala, maka Sa'id bin Jubair ini mengatakan, ayyukum ra'al kaukabal ladzi inqaddal bariha, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Ya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini namanya Husain. Dia bersama siapa? Sa'id bin Jubair. Maka Sa'id tadi bertanya, siapa di antara antum yang melihat bintang jatuh tadi malam? Maka aku mengatakan, aku melihat bintang jatuh, yaitu siapa? Husain. Si Husain mengatakan yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat bintang jatuh. Kemudian aku mengatakan, amma inni lam akun fi salat, tapi aku tidak sholat tahajud. Kenapa aku bangun? Walakin niludiktu, tapi aku disengat binatang berbisa, baik ular, kalajengking atau lainnya. Jadi disangkanya nanti dia bangun kemudian sholat malam. Enggak, tapi dia bangun karena apa? Disengat. Ya. Kemudian si Sa'id bin Zubair bertanya, lantas apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat? Ya, kamu ngapain? Berobatnya dengan apa supaya sembuh? Qultu irtaqaitu, aku mengatakan aku minta ruqyah. Irtaqo itu berarti meminta orang lain meruqyah dirinya sendiri. Ya. Qal fama hamalaka ala zalik, maka Sa'id mengatakan, apa yang membuatmu melakukan demikian? Maksudnya, ma daliluka, apa dalilnya? Qultu hadisun haddatsana as-Sabi, sebuah hadis yang diceritakan ya as-Sabi kepada kami. Dia mengatakan, wa ma haddatsakum, apa yang dia beritakan kepada kalian? Aku mengatakan, yaitu si Husain telah menceritakan kepada kami Buraidah bin Al-Husayb, bahwasanya dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humah, tidak boleh ruqyah kecuali dari ya mata jahat atau penyakit ain, auhuma atau kena sengatan. Al-Khattabi mengatakan bahwasanya tidak ada ruqyah yang lebih afdol kecuali dari disebabkan karena penyakit ain, mata jahat atau mata yang dengki, dan juga sengatan. Artinya ruqyah ini bermanfaat untuk penyakit apapun. Kita baca Al-Fatihah seperti Ibnu Qayyim, ketika dia sakit perut, dipegang perutnya, baca Al-Fatihah 7 kali, sembuh dengan izin Allah. Namun maksudnya di sini adalah ruqyah itu yang paling afdol untuk mengobati dua macam ini, yaitu dengan ruqyah. Yang pertama karena kena ain, ya, guna-guna atau semacamnya. Kemudian yang kedua kena sengatan binatang berbisa. Kemudian apa kata si Sa'id? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a, telah baiklah, telah baguslah orang yang melaksanakan apa yang dia dengar ketika dia mengikuti dalil. Tetapi Ibnu Abbas telah bercerita kepada kami, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam, fara'aitun nabiyya wa ma'hu rahtu." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, telah dinampakkan kepadaku umat-umat. Si Al-Fauzan menyebutkan maksudnya ketika ya Mi'raj. Jadi ketika Nabi naik ke langit ketujuh, itu beliau dinampakkan umat-umat untuk masa yang akan datang. Ya, masa yang akan datang akan terjadi begini-begini. Dinampakkanlah kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku melihat
ada seorang nabi dan bersamanya rohtun atau kaum. Para ulama mengatakan rohtun ini berkisar 40 orang. Ada yang mengatakan di bawah 10 orang. Jadi khilaf. Artinya tidak lebih dari 40. Pendapat yang lain mengatakan tidak lebih dari 10. Kemudian dan seorang nabi bersamanya 1 atau 2 orang pengikut. Dari hadis ini kita dapat faedah bahwasanya apa? Setiap nabi akan dikumpulkan bersama umatnya. Kemudian setiap nabi itu akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatnya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan seorang nabi tidak seorang pun bersamanya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya pengikut. Karena apa? Tugas nabi itu menyampaikan. Jadi tugas kita juga menyampaikan saja, tidak boleh memaksa orang. Kemudian izrufi ali sawadun azim. Ketika itu ditampakkan kepadaku dari kejauhan segumpalan hitam yang besar. Fazanantu annahum ummati. Aku mengira mereka itu umatku. Karena banyak. Fakilali, dikatakan kepadaku, haza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan umatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa dengan pengikutnya yang banyak. Fanazartu fa idza sawadun azim. Kemudian aku lihat lagi, tiba-tiba ada segerombolan hitam dari jauh yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Fakilali hazi ummatuk, dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan, dan bersama mereka ada 70.000. Yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000. Summa nahado fadakhala manzilah. Kemudian Nabi bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Fakhadan nasu fi ulaik. Maka manusia pun sibuk berdebat, siapa sih yang 70.000 orang itu. Maka di antara mereka mengatakan mungkin saja mereka itu adalah para sahabat Rasulullah. Sebagian mereka mengatakan bisa jadi mereka itu dilahirkan dalam keadaan Islam, maka tidak syirik sedikit pun kepada Allah. Dan semacamnya, ya. Wa zakaru asya. Mereka itu menyebutkan yang lain-lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun keluar kepada mereka. Fa akhbaruhu, lalu mengabarkan tentang ciri-ciri karakteristik siapa orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama, humul ladzina la yastarkun. Mereka itu orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan kai. Dari kata-kata kawayakfi artinya setrika. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian wala yatatayyarun, ciri-ciri yang ketiga, mereka tidak bertatoyur, merasa bernasib sial dengan burung atau sejenisnya. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Maka berdirilah Ukasah bin Muhson atau bin Mihson. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar Allah menjadikanku termasuk mereka yang 70.000 itu. Faqala anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Ya, ini hadisnya ini mukjizat. Dengan izin Allah, Nabi tahu bahwasanya Ukasah termasuk di antara mereka yang 70.000 itu. 70.000 itu. Kemudian laki-laki lain pun berdiri juga ingin minta doa. Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Faqal sabaqaka biha Ukasah. Maka Nabi bersabda, kamu telah didahului Ukasah biha, dengannya. Maksudnya dengan doanya si Ukasah dulu. Kita akan baca penjelasan hadis ini dari Syekh Fauzan. Beliau menyebutkan di sini tarjamatul rawi,
biografi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi. Dia adalah seorang tabi'in. Tabi'in adalah orang yang berjumpa di sini min tabi'in. Jadi di generasi ketiga ini. Dia seorang tabi'in. Dia berjumpa dengan muridnya para sahabat. Meninggal tahun 136 Hijriah dan memiliki 93 tahun tutup usia. Umurnya 93 tahun tutup usia. Adapun Sa'id bin Jubair, nah ini seorang sahabat yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang imam besar. Dan dia temannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tahun 95 Hijriah ya, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, dan beliau itu belum sampai umurnya 50 tahun ketika wafat, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kemudian Asy-Sya'bi yang meriwayatkan hadis yang panjang tadi, bukan yang panjang, yang meriwayatkan hadis yang dibolehkannya ruqyah dengan apa? Karena disebabkan oleh ain dan sengatan. Nah ini As-Sya'bi ini Amir bin Surahbil, lahir di Khalifahan Umar bin Khattab, dan dia seorang tabi'in. 6. Kemudian Buraidah. Buraidah ini yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas yang panjang tadi, yang hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun Ibnu Abbas, dia langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini, hadis Ukasah ini. Ya. Terkenal dengan hadis Ukasah. Ini adalah anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi berdoa kebaikan kepadanya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia agama dan ajarkanlah dia, ya Allah, fakihkan, ya pahamkan dia agama dan ajarkanlah dia ta'wil, yaitu penafsiran. Jadi beliau orang yang cerdas, ya. Imam mufassirin, imamnya para mufassirin, ahli tafsir. Beliau meninggal di Thaif tahun 68 Hijriah. Kemudian Ukasah, siapa Ukasah? Ukasah bin Mihsan Al-Harsan Al-Asadi. Dia termasuk orang-orang yang terdahulu dalam Islam, ya, masuk Islam. Kemudian beliau hijrah dan menyaksikan atau ikut perang Badar, dan beliau mati syahid untuk memerangi orang-orang yang murtad pada zaman Khalid bin Walid tahun 12 Hijriah. Itulah Ukasah bin Mihsan. Yang kita baca makna hadis ini. Al-ma'na al-ijmalil hadis, makna global hadis ini, Husain mensifatkan kepada kita percakapan yang terjadi antara beliau dengan Sa'id bin Jubair tentang masalah jatuhnya bintang tadi malam. Maka dia mengatakan, ya, Husain mengatakan bahwasanya dia melihat bintang. Jadi bintang itu nampak jatuh gitu. Tapi kita nggak boleh, maksudnya di situ bukan tempat untuk berdoa, bukan. Ya, bukan tempat dikabulkannya doa, bukan. Tapi dia itu adalah pelempar setan. Ya, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit-langit itu dengan masabih, dengan bintang-bintang, dan kami jadikan itu sebagai pelempar setan. Kemudian yang ketiga, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang itu mereka akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa?
mata angin. Jadi nelayan itu ketika mereka nggak bawa kompas atau yang lainnya, mereka lihat bintang. Ketika mereka mau pulang, mereka tahu arah pulang, barat, timur dari posisi bintang itu, ya. Kemudian dia tidak tidur, ya, dan dia takut kalau orang-orang menyangka dia itu sholat malam. Maka dia pun menjelaskan bahwasanya itu dia itu tersengat. Nah, ini adalah kebiasaan para salaf untuk menjaga keikhlasan mereka, sehingga mereka itu dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Jadi itu anak nggak sholat, tapi anak bangun karena disengat binatang, begitu, untuk menjaga keikhlasannya. Kemudian berpindahlah soalnya, permasalahannya kepada lantas apa yang kamu perbuat, ya. Maka disebutkanlah hadis yang membolehkan ruqyah tadi. Kemudian Sa'id bin Zubair dia menyebutkan bahwasanya ada yang lebih baik dari ruqyah, dari meminta ruqyah. Jadi meminta ruqyah itu bisa mubah, bisa makruh, ya. Dilihat di sini ada yang lebih baik, yaitu meningkat kepada kesempurnaan tauhid dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh walaupun dia punya hajat. Walaupun seseorang punya hajat karena disengat atau yang lainnya itu boleh, tapi makruh. Yaitu dengan apa? Dengan bersandar hanya kepada Allah seperti 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antaranya ciri-cirinya disebutkan di situ, mereka meninggalkan ruqyah, artinya tidak meminta ruqyah, dan mengambil sebab yang paling kuat, yaitu tawakal kepada Allah. Nah, kemudian kenapa di sini dibawakan oleh penulis? Karena di dalamnya terdapat bagaimana cara mewujudkan tauhid dan pahala yang Allah siapkan, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faedah hadis ini yang pertama, yaitu keutamaan para salaf. Ya, ini masih ada sekitar 13 menit lagi. Keutamaan para salaf atas mana tadi? Keutamaan para salaf ketika mereka melihat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka itu tidak menjadikannya kebiasaan, tapi mereka itu tahu. Ya, seperti tadi bintang jatuh. Itu bukan suatu kebiasaan, tapi apa? Itu adalah ayat Allah untuk melempar setan yang saling bertindihan satu sama lain untuk menyadap berita dari langit. Nah, jadi itu bukan fenomena alam secara tiba-tiba, bukan, tapi ada hikmah di balik itu. Kemudian yang kedua, semangat para salaf di dalam keikhlasan, dan mereka itu orang yang paling jauh dari riya. Ya, jadi mereka tidak mau dipuji pada sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Yang ketiga, mereka itu sangat antusias untuk meminta hujjah, ya, atas kebenaran suatu mazhab, dan mereka sangat perhatian kepada dalil. Makanya ditanya, antum tadi, ya, meruqyah diri sendiri atau meminta ruqyah, mana dalilnya? Kenapa? Apa yang membuat antum melakukan itu? Ya, kenapa antum meminta ruqyah ketika disengat? Nah. Kemudian yang keempat, disyariatkannya berhenti kepada dalil dan beramal dengan ilmu. Dan orang yang mengamalkan dengan apa yang sampai kepada dia, maka dia telah berbuat kebaikan. Jadi
ilmu yang sampai kepadanya segitulah yang dia amalkan, jangan lebih. Kemudian yang kelima, menyampaikan ilmu dengan lembut dan hikmah. Ya, sebagaimana tadi dia ingin memberikan sesuatu yang lebih baik daripada meminta ruqyah, maka dia memuji. Yaitu si Sa'id bin Zubair memuji si Husain. Husain, kamu telah berbuat baik ya, karena kamu telah mengamalkan apa yang kamu dengar. Tapi ada tapinya. Aku telah mendengar Ibnu Abbas mengatakan, ya, disebutkan hadisnya sampai akhir, hadis Ukasah. Kemudian yang keenam, dibolehkannya ruqyah. Ya, dibolehkan ruqyah dalam keadaan hajat. Kemudian yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masru' ila ma huwa afdal. Yaitu adalah memberikan petunjuk dari sesuatu yang disyariatkan kepada sesuatu yang lebih afdal. Artinya sesuatu yang dibolehkan, karena masru' di sini minimal mubah. Minimal yang masru' itu artinya yang tidak dilarang. Ya. Dia boleh, tetapi ada yang lebih afdal. Nah, nanti insyaallah kalau ada waktu kita akan jelaskan kenapa itu bisa menafikan tawakal, ya, karena dia akan bersandar kepada bacaan-bacaannya atau kepada pada orang yang meruqyah dia. Kalau meruqyah diri sendiri boleh, ya, itulah yang lebih afdal. Tapi kalau meminta orang lain, nah ini dia bersandar kepada orang lain, begitu. Kemudian yang kedelapan, keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mendapatkan mukjizat, bisa melihat, ya, Nabi dan umat-umatnya. Kemudian yang kesembilan, bahwasanya para Nabi itu berbeda-beda dalam jumlah pengikut mereka. Kemudian yang ke-10, bantahan bagi orang yang mengatakan bahwasanya kebenaran itu diukur dari pengikut. Ini bantahan. Jadi kebenaran itu bukan diukur dari banyaknya pengikut. Kemudian yang ke-11, bahwasanya kewajiban yaitu mengikuti kebenaran walaupun sedikit pengikutnya. Faedah ke-12, keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Faedah ke-13, keutamaan umat Muhammadiyah, yaitu umat Nabi Muhammad, bahwasanya mereka adalah yang paling banyak pengikutnya di antara umat-umat, ya, sampai hari kiamat. Kemudian yang ke-14, keutamaan orang yang mewujudkan tauhid dan pahalanya. Ke-15, dibolehkannya berdebat dalam ilmu dan mencari kebenaran untuk mengambil faedah dan mencari kebenaran. Jadi berdebat itu diskusi boleh, dengan tujuan bukan ingin menjatuhkan lawan, tapi ingin mencari kebenaran. Ya, mana hujah yang paling kuat. Bukan berarti kita ingin menjatuhkan lawan kita, bukan. Tapi dengan, ya, mencari kebenaran, gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-16, dalamnya ilmu para salaf, pengetahuan mereka di dalam hadis bahwasanya derajat yang tinggi tidak didapatkan kecuali dengan amal. Ya, yang tadi yang kita sebutkan, mereka itu saling mencari tahu siapa sih yang 70.000 orang itu. Oh, mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Itu dengan amal. Ya, tidak mungkin diam aja di rumah nggak ada amal tiba-tiba masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, itu mustahil, ya. Kemudian yang ke-17, semangatnya para salaf atas kebaikan dan mereka berlomba-lomba atas amal soleh. Lihat tadi Ukasah, tolong, ya, doakan aku ya Rasulullah. Semangat ya. Yang kedua juga ingin minta doain. Tapi karena Nabi, kamu sudah didahului oleh Ukasah. Kemudian yang ke-18, bahwasanya meninggalkan ruqyah dan kai, ya, meninggalkan meminta ruqyah dan menempelkan besi panas, ini termasuk kesempurnaan tauhid. Faedah ke-19, yaitu meminta doa dari orang-orang
yang utama dalam hidupnya. Ya seperti Ukasha tadi, ketika Nabi masih hidup, tolong doakan saya Rasulullah. Nah, jadi antum begitu juga nanti. Misalnya orang tua, Abi, Umi tolong doakan Ana, gitu ya. Atau siapapun yang antum anggap lebih utama. Kemudian yang ke-20, bukti dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengabarkan Ukasha itu termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan benar, dia mati syahid ketika perang melawan orang-orang yang murtad. Kemudian yang ke-21, keutamaan Ukasha bin Mihsan. Ini tadi, nah, keutamaan Ukasha bin Mihsan, seorang sahabat. Kemudian yang ke-22, menggunakan kata-kata sindiran termasuk akhlak mulia. Ya, jadi Nabi tidak mengatakan kepada orang yang tadi, kamu tidak termasuk mereka. Tapi Nabi menyindir. Apa kata Nabi? Kamu telah didahului oleh Ukasha. Jadi tidak menyakiti orang kedua tadi. Jadi orang yang pertama si Ukasha minta doa. Jadi pakai kata-kata sindiran, ya. Kamu sudah didahuluin. Nah, gitu. Dan itu untuk menutup orang yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, gitu nanti. Tutup semua. Kemudian yang terakhir, saddu zari'a, yaitu menutup celah-celah atau jalan-jalan li'alla yakuma man laysa ahlan fayuraddu, yaitu supaya agar tidak, ya, orang-orang yang tidak ahli di dalam tauhid dia ikut masuk di dalam 70.000 orang tadi. Jadi Nabi stop. Kamu sudah didahului Ukasha. Jadi tidak semua orang itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Dalam riwayat yang lain, bukan hanya 70.000, tapi kita lihat, ini hadisnya sahih, yaitu hadis dari Imam Ahmad diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Maka Nabi SAW itu meminta tambahan. Fazadani ma kulli alfin sab'ina alfan. Bersama 1.000 ada 70.000. Jadi para ulama menyebutkan di sini 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi minta nambah. Jadi setiap 1.000 ada 70.000. Jadi totalnya ada 4.900.000. Ada yang mengatakan 4.900.000. Tapi yang paling kuat karena di sini ma'akuli alfin, bukan ma'akuli wahidin. Jadi kalau ma'akuli alfin, setiap 1.000 ada 70.000, maka tinggal dikalikan 70.000 dikali 70 sama dengan 4.900.000. Nah ini yang paling kuat, bukan 4 miliar. Walaupun demikian jemaah yang mulia, ada hadis dari riwayat Bukhari, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, ya kirimkanlah ba'san minan nar, utusan-utusan dari neraka." Maka Nabi Adam bertanya, "Apa itu ba'san nar, utusan dari neraka?" Nah, Allah berfirman, "Setiap 1.000 ada 999." Artinya jemaah yang mulia, satu penduduk surga ya berbanding dengan 999 penduduk neraka. Ini hadisnya sahih. Makanya walaupun yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini 4.900.000 sekian, lebih banyak lagi yang masuk neraka. Ya, 1.000 banding 1. Dari 1.000 orang, satu yang selamat, 999-nya itu di mana? Di neraka. Syekh Utsaimin membawakan hadis ini dalam tafsir surat At-Takasur.
Ya, antum bisa baca nanti tafsir surat At-Takasur oleh Syekh Utsaimin. Di situ disebutkan hadisnya, riwayat Bukhari. Ya, makanya hati-hati kita berlindung kepada Allah dari kengerian neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.